Shalom jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat dari 1 Samuel pasal yang ke-15, ayat yang ke-24. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Hari ini saudara, kita mempelajari dan merenungkan kisah kehidupan Raja Saul yang ditolak oleh Tuhan. Judul perikop dari 1 Samuel 15 ini adalah Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Walaupun dia sudah diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel. Dan saudaraku, Nabi Samuel memberikan perintah yang sangat spesifik untuk menumpas orang-orang Amalek dari rajanya, penduduknya, sampai seluruh ternaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul sebagai raja, dia tidak mentaati Tuhan sepenuhnya. Dia masih menyisakan, mengambil beberapa ternak yang baik, yang gemuk, yang tambun. Saudaraku, untuk saudaraku dia pikir untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Nabi Samuel datang menegur saudaraku Raja Saul. Dan terjadi banyak perdebatan dan perbincangan di sana. Baca saudaraku, selidiki 1 Samuel 15 ini dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Tapi ayat 24 ini saudara, sangat jelas saudaraku menegaskan kepada kita bahwa ternyata Raja Saul tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia mengikuti apa yang rakyatnya mau. Dia lebih saudaraku mencari men's applause daripada approval of God. Hari ini berapa banyak dari hidup saya dan saudara yang benar-benar saudaraku mau mencari isi hati Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, God's approval. Jauh lebih penting daripada men's applause. Jauh lebih penting daripada apa yang diminta oleh rakyat, apa yang diminta oleh jemaat, apa yang dimaui oleh orang. Tetapi saudaraku akhirnya kompromi, tidak menggenapi apa yang Tuhan perintahkan lewat hambanya, dan akhirnya ditolak oleh Tuhan. Kita ingin belajar saudara, kenapa Saul saudaraku hidupnya saudaraku going with the flow. Kalau kita lihat dari ayat 9 dan 15, dia jelas-jelas saudaraku menahan dan menyimpan saudaraku ternak yang gemuk supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudaraku, Saul tidak membunuh Raja Amalek yaitu Raja Agag. Karena saudaraku, dia saudaraku lebih memikirkan dan mempertimbangkan saudaraku apa maunya rakyat. Dia lebih takut akan rakyat daripada takut akan Tuhan. Dan tentunya dia punya motivasi di belakang itu supaya saudaraku namanya dikenang. Dan dia membuat sebuah monumen supaya orang lain mengenang namanya. Apa yang menjadi dosa daripada Raja Saul? Kita ingin merenungkan beberapa poin. Yang pertama, kalau saya renungkan dan saya baca berulang-ulang adalah dosa pemberontakan dan ketidaktaatan. Rebellion and disobedience to God. Hari-hari ini banyak orang Kristen saudaraku yang mencerminkan kondisi hati seperti Raja Saul. Tidak taat dan memberontak kepada Tuhan. Padahal jelas Nabi Samuel sudah memberikan perintah yang begitu spesifik di ayat 1, ayat kedua dan seterusnya. Tetapi saudaraku, jelas-jelas Raja Saul menolak dan tidak mentaatinya 100%. Lalu yang kedua adalah saudaraku, asumsi. Nah, ini dosa yang sedang terjadi hari-hari ini. Presumptuousness. Ya, dia berpikir saudaraku bahwa Tuhan itu seperti manusia yang suka kalau diberikan saudaraku korban yang gemuk, yang tambun. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan saudaraku ayat ke-22 ketika Nabi Samuel berkata saudaraku kepada Raja Saul. Saya ingin bacakan ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan jauh lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi saudaraku sangat jelas sekali di sini.
Tuhan mau saudaraku supaya Saul tidak berasumsi dan tidak saudaraku melihat tampak luar untuk mempersembahkan korban dalam menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Yang ketiga adalah kesombongan. Saul saudaraku mau supaya namanya dikenang dan dia rindu membangun sebuah monumen yang mengenang kepada dirinya dan apa yang dia kerjakan saudaraku. Dia menyelamatkan Raja Agab supaya orang itu berhutang budi dan juga saudaraku orang-orang di sekitarnya saudaraku melihat dia adalah raja yang berbeda. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah saudaraku pemikiran manusia, rasionalisasi. Ini yang hari-hari ini saudaraku sedang bekerja. Sehingga saudaraku ketika raja saudaraku ditegur oleh Nabi Samuel, dia saudaraku membuat sebuah rasionalisasi, bahkan dia nggak ambil tanggung jawab, dia lempar tanggung jawab dan dia salahkan situasi, dia salahkan orang lain. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menguji hati saya dan saudara. Milikilah value daripada kerajaan Allah. Milikilah hati saudaraku yang seeking God's approval, bukan man's applause. Stay strong and stay blessed.